Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Masya Allah, malam ini kita bisa silaturahmi ya dari beberapa daerah. Tuh ada yang Mbak Intan dari Magelang, terus kemudian tadi ada beberapa ya dari Bandung nih, sama kalau saya dari Kabupaten Bandung sekarang domisilinya. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali saya bisa silaturahmi di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini dipenuhi dengan kebarokahan ya. Supaya ilmu yang didapatnya ini bisa bermanfaat, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang tentunya peran kita adalah sebagai ibu rumah tangga. Yang Masya Allah, tadi kata Mbak Intan memang sudah dibahas ya, namanya ibu rumah tangga ini pekerjaannya tuh nggak pernah ada beresnya gitu ya. Dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, itu penuh sekali dengan pekerjaan. Dan bahkan ketika kita sedang tidur saja nih ya, kalau yang masih punya anak balita kan kita harus, kalau yang masih menyusui kita ada iklan dulu menyusui, terus belum lagi minta pipi segala macam dan lain-lainnya. Jadi memang kegiatan kita tidak ada habisnya. Dan kalau tadi kata Mbak Intan, katanya kalaupun misalnya kita pengen minta ditambahin waktu lebih dari 24 jam, kalau menurut saya kayaknya yakin deh masih kurang cukup kayaknya kalaupun ditambah lagi waktu yang dikasih sama Allah. Jadi gimana caranya kita mencukup-cukupkan nih dengan waktu yang memang sudah Allah berikan ini ya 24 jam dalam sehari. Ya, belum pada materinya saya mau sedikit bercerita nih tentang kisahnya putri dari Rasulullah ya, Fatimah. Insya Allah kita semua sudah kenal semua dengan beliau. Nah, pernah suatu ketika nih Rasulullah sedang mengunjungi Fatimah dan ternyata pada saat itu Fatimah sedang menggiling gandum. Jadi kalau di sana, kalau tidak salah makanan beratnya terbuat dari gandum ya, kalau kita kan di sini beras. Nah, pada saat itu sedang menggiling gandum dan ketika kehadiran Rasulullah ternyata Fatimah menangis gitu. Terus kemudian Rasulullah bertanya, kenapa putriku tersayang? Ternyata Fatimah itu mengeluhkan dengan pekerjaan rumah yang tidak ada beresnya gitu. Sama seperti kita gitu. Bahkan putri dari seorang Rasulullah saja mengeluhkan tentang pekerjaan rumah yang tidak ada beresnya gitu. Jadi itu manusia sekali ya, ayah bunda, ketika kita memang pada satu kondisi kita capek, terus ngerasa bosan, jenuh, itu sebenarnya satu hal yang manusiawi ya. Nah, cuman di sini Rasulullah ada satu nasihat yang memang harus kita dengarkan secara seksama ya di sini. Saya coba bacakan saja ya. Inilah pesan yang diberikan oleh Rasulullah. Jika Allah berkehendak, wahai Fatimah, niscaya batu penggilingan itu akan bergerak dengan sendirinya untukmu. Tetapi Allah berkehendak mencatat kebaikan-kebaikan untuk dirimu dan menghapus keburukan-keburukanmu serta mengangkat derajatmu. Wahai Fatimah, siapa saja istri yang membuatkan tepung untuk suaminya dan anak-anaknya, Allah mencatat baginya memperoleh kebaikan dari setiap butir biji yang tergiling dan menghapus keburukan serta meninggikan derajatnya. Masya Allah ya, ibu-ibu semua, ternyata setiap kita menyiapkan makanan untuk suami nih, untuk anak-anak, kalau di sana biji gandum, kalau di sini mungkin biji beras, saya asosiasikan, mudah-mudahan tidak salah ya. Beras yang kita masak ini, satu butirnya itu mengandung kebaikan untuk kita gitu. Itu satu butir. Kebayang nggak? Satu hari ini kita memasak nasi itu berapa butir ya? Ada yang bisa menebaknya nggak? Banyak sekali. Berarti kebaikan yang kita dapatkan dari hanya menyajikan makanan untuk keluarga itu udah Masya Allah sekali ya. Nah, kemudian Rasulullah pun berkata kembali, wahai Fatimah, mana saja istri yang berkeringat di sisi alat penggilingan karena membuat bahan makanan untuk suaminya, kecuali Allah akan memisahkan atas dirinya dan neraka sejauh 7 hasta. Jadi dengan kita ada di rumah saja, kita sudah dijauhkan dari api neraka. Gitu.
Terus kemudian, wahai Fatimah, siapa saja istri yang meminyaki rambut anak-anaknya dan menyisir rambut mereka dan mencuci baju mereka, kecuali Allah akan mencatat baginya memperoleh pahala serta pahala orang yang memberi makanan kepada 1.000 orang yang kelaparan. Dan seperti pahala orang yang memberikan pakaian kepada 1.000 orang yang sedang telanjang. Jadi kita pahalanya itu memberi makan itu seperti memberi 1.000 orang yang sedang kelaparan. Padahal sebenarnya siapa sih yang sedang kita beri makan? Anak kita sendiri gitu, suami kita sendiri. Tapi Masya Allah ya, begitu banyak pahala yang Allah limpahkan untuk kita semua gitu. Kemudian ada satu lagi nih, Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ketika seorang istri mensucikan pakaian suaminya, maka Allah mencatat untuknya memperoleh 1.000 kebajikan dan mengampuni 1.000 keburukan, meninggikan 1.000 derajat untuknya, dan semua barang yang berada di bawah siraman mentari memohon ampunan untuknya. Jadi di sini Masya Allah ya, dengan memberi makan tadi, selain pahalanya sesuai dengan jumlah biji yang kita masak, kita pun mendapatkan pahala 1.000 kebaikan dan juga diampuni 1.000 keburukan. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan di rumah ini, selain dapat pahala, dosa-dosa kita berguguran gitu. Kita dengan hanya berperan dari rumah. Nah, mudah-mudahan ya dari salah satu kisah ini semakin memotivasi kita bahwa peran sebagai seorang ibu di rumah itu bukan hal yang sederhana gitu, bukan hal yang kecil tapi besar. Allah pun membayarnya dengan imbalan yang sangat besar gitu. Nah, itu mudah-mudahan kisah yang bisa kita ambil ibrohnya, bisa memotivasi ya nih. Mudah-mudahan pulang dari sini para bunda-bunda semua semakin termotivasi bahwa apa yang kita lakukan di rumah ini memiliki banyak kebaikan untuk diri kita dan kita diampuni dosa-dosanya. Nah, kemudian kita langsung saja ke materinya ya mungkin ya Ibu-ibu ya di sini nih. Sesuai dengan tema yang sudah panitia informasikan, kita akan membahas tentang manajemen waktu. Nah, sebenarnya manajemen waktu itu apa sih? Mungkin kita sering banget ya mendengar manajemen waktu. Nah, ternyata menurut pengertiannya nih, menurut teorinya sendiri adalah suatu panduan yang terdiri dari perencanaan, di dalamnya ada perencanaan, kemudian ada pengendalian, bagaimana supaya apa yang sudah kita rencanakan itu bisa terkendali, tetap terlaksana, dan cara penggunaannya terhadap waktu yang kita miliki untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi cara menggunakan waktu ini seperti apa sih? Yang tentunya kita berkaitan dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Nah, kemudian selain itu juga, apa sih manfaat dari manajemen waktu itu sendiri? Nah, supaya kita tahu nih, supaya termotivasi, supaya kegiatan kita dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali ini bisa termanage dengan baik ya. Nah, yang pertama adalah kita bisa meningkatkan produktivitas, efisiensi dalam pekerjaan. Jadi di sini supaya waktu tadi 24 jam yang kita miliki ketika kita rencanakan ini, insya Allah penggunaannya itu akan lebih produktif, akan lebih efektif pada saat kita memang direncanakan. Misalnya nih, oh ya, dari bangun tidur kita mau melakukan apa saja gitu. Kayak misalnya kan kebanyakan itu setelah sholat subuh mungkin ada zikir segala macam, kita langsung turun ke pekerjaan domestik rumah tangga ya gitu. Nah, di situ kita bisa rencanakan. Jadi supaya waktu yang memang kita miliki ini bisa kita gunakan sebaik mungkin. Terus kemudian yang keduanya adalah meningkatkan kepuasan pekerjaan dan juga kepuasan diri.
Nah, dengan direncanakan, insya Allah ya kita jadi lebih puas nih gitu dengan pekerjaan yang kita kerjakan, walaupun itu pekerjaan rumah tangga. Ini penting banget untuk direncanakan supaya tidak jadi tumpang tindih. Nah, ketika pekerjaan yang kita lakukan ini menimbulkan kepuasan nih pada pekerjaan, kita puas dengan pekerjaannya, maka itu pun secara tidak langsung akan memberikan kepuasan kepada diri kita sendiri. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiganya adalah akan mengurangi kadar stres dan juga tekanan. Kenapa ya kalau kita rencanakan ini menjadi berkurang nih kadar stres dan tekanan? Karena kalau sudah direncanakan, misalnya nih, kalau saya ya dari jam 9 sampai jam 11 nih ketika anak yang pertama dan kedua itu sudah sekolah, pergi sekolah, masih ada anak yang ketiga, nih waktunya kita gunakan untuk menemani anak saya yang ketiga. Jadi ketika dialokasikan jam 9 sampai jam 11 menemani anak-anak, maka pekerjaan domestik yang sebelumnya nih belum selesai. Sebenarnya kan saya ikhtiarkan nih, misalnya jadwalnya dari jam 6 sampai dengan jam 9 itu adalah kita mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi kadang nggak beres juga ya kalau misalnya banyak gangguan apa-apa. Karena kita sudah membuat perencanaan, maka kita stop dulu aja, tidak apa-apa pekerjaan domestik rumahnya, kita stop dulu, dan kemudian setelah itu kita langsung beralih kepada jadwal berikutnya. Jadwal berikutnya adalah menemani anak-anak. Kenapa menjadi tidak stres? Karena dalam satu waktu itu kita hanya memikirkan satu pekerjaan gitu. Jadi ya udah kita fokus aja dengan menemani anak-anak pada saat jam yang sudah kita tentukan. Kebayang nggak kalau misalnya kita tidak merencanakannya terlebih dahulu, di kepala ini ya kayaknya semua pekerjaan itu akan menumpuk semuanya ya gitu. Jadi di sini numpuk semuanya. Tapi kalau misalnya kita menyusun per waktu, kita bisa mengatur bahwa pikiran kita pada saat ini adalah terfokus pada pekerjaan yang sesuai dengan jadwal. Nah, seperti itu ya. Jadi kenapa bisa mengurangi kadar stres dan juga tekanan. Terus kemudian yang keempatnya adalah dengan direncanakan kita bisa mencapai target dan juga tujuan. Insya Allah kan setiap yang kita rencanakan tentunya kita memiliki target dan tujuan ya. Jadi semakin dekat ke tujuan dan target yang sudah kita tetapkan dari perencanaan yang sudah kita lakukan. Nah, seperti itu ya secara teorinya. Nah, kemudian kita selanjutnya nih, saya punya ilustrasi. Di sini ada kotak, nih ada kotak kosong, kemudian ada pasir, terus kemudian juga boleh Taina diklik sekali lagi. Ada batu ya di sini, ada batu besar. Kalau kita ingin mengisi si kotak kosong ini agar bisa terisi secara optimal nih, kira-kira nih bunda-bunda semua apa dulu yang harus kita masukkan? Boleh nih, ada yang bisa ini komentar mungkin di chatnya ya. Apa dulu nih yang perlu kita masukkan nih? Batu dulu kah atau pasir dulu? Batu dulu, oke, Masya Allah ya. Benar sekali, oke Teh Siti. Teh Ratu, terima kasih jawabannya. Betul, batu dulu ya kita masukkan batu. Kalaupun misalnya batunya ada beberapa ukuran, berarti kita masukkan batu yang lebih besar dulu, kemudian batu kecil-kecil, dan yang terakhir adalah pasir. Pasir itu bisa mengisi kekosongan-kekosongan dari ruang yang tersedia. Nah, oke, kita ibaratkan nih, kotak kosong ini adalah waktu yang kita miliki selama 24 jam atau 1 hari ya, gitu. Boleh diklik lagi, Taina. Nah, kemudian untuk pasir adalah rutinitas ibu rumah tangga dan batu adalah prioritas kita. Nah, jadi prioritas itu adalah sesuatu yang harus kita isikan dulu ke dalam kotak, yaitu ke dalam waktu yang memang sudah ada 24 jam itu ya, gitu batunya. Nah,
Kalau bukan berarti rutinitas ibu rumah tangga itu bukan berarti tidak penting ya, hanya saja kalau misalnya kita terpaku pada rutinitas ibu rumah tangga, biasanya inilah yang menyebabkan kenapa kita menjadi jenuh, menjadi bosan gitu. Jadi kurang ada memprioritaskan hal-hal yang lain nih, kayak misalnya kita sebagai ibu-ibu juga butuh menuntut ilmu ya gitu, butuh istirahat gitu. Walaupun memang pada pelaksanaannya tidak akan mudah, tapi hanya saja tidak ada salahnya kita masukkan ke dalam perencanaan terlebih dahulu. Kita tidak usah yang berat-berat nih, misalnya kita prioritasnya pengen baca buku sehari 2 jam. Waduh, Masya Allah, itu susah banget ya. Kita minimalnya nih, paling banyak saja satu hari misalnya setengah jam, atau bisa 15 menit aja kita alokasikan waktu untuk membaca buku atau misalnya browsing-browsing, menambah keilmuan kita gitu di situ. Atau tadi kita perlu loh memprioritaskan nutrisi yang memang masuk ke dalam tubuh kita itu terlebih dahulu dari anak-anak gitu. Kenapa? Karena ketika seorang ibu lapar biasanya menjadi lebih emosi. Jadi nanti bisa beda-beda ya, setiap individu itu dia punya prioritas yang berbeda yang bisa diisikan terlebih dahulu, dan kemudian kita bisa di sela-selanya kita masukkan rutinitas ibu rumah tangga. Tapi sekali lagi saya ingatkan, rutinitas ibu rumah tangga itu bukan berarti hal yang tidak penting, hanya saja kita perlu memprioritaskan hal yang lainnya juga. Terus kemudian pertanyaan kita adalah bagaimana nih caranya melakukan manajemen waktu. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya seperti ilustrasi tadi ya. Kita masukkan dulu skala prioritas. Nah, mari kita ingat-ingat nih, ada hak apa saja yang perlu kita tunaikan terhadap diri kita sendiri. Yang pertama, menurut saya ini ada 6 hak ya yang harus kita tunaikan. Yang pertama adalah ada hak rob terhadap diri kita, ada hak diri kita sendiri. Nih, kadang ibu-ibu nih yang suka lupa, ternyata diri kita sendiri pun punya hak terhadap diri kita sendiri. Terus kemudian ada hak suami, hak anak, hak orang tua, dan juga hak lingkungan. Nanti setiap individu saya juga balikin lagi ke masing-masing ya. Sebenarnya yang mana dulu nih yang perlu diprioritaskan? Kalau menurut saya sendiri ya, ini hanya sebagai gambaran saja. Hak rob itu adalah yang pertama, khususnya adalah ibadah wajib ya. Kalau ibadah wajib kan nggak bisa kita tinggalkan gitu. Dan memang sebaik-baiknya sholat adalah di waktu awal gitu. Jadi kita prioritaskan nih hak-hak wajib itu. Lebih bagus lagi kalau misalnya ditambahkan nih dengan tilawahnya. Misalnya tilawahnya nggak usah mungkin untuk yang sudah terbiasa banyak itu bagus ya, alhamdulillah. Tapi untuk yang misalnya masih ingin memulai, ya sudah deh kita satu hari 5 ayat saja. 5 ayat. Insya Allah bisa ya, cuma beberapa menit. Tapi kita jadikan prioritas ini masuk ke dalam seperti batu besar tadi kita masukkan dulu. Kenapa? Ketika seorang ibu ini ruhiyahnya bagus, kedekatan dengan Allahnya bagus, maka akan berimbas kepada emosi kitanya juga akan lebih stabil. Terus kemudian, kenapa ya anak-anak itu kalau misalnya kita lagi deket-deketnya, lagi cinta-cintanya sama Allah itu, anak-anak tuh kayaknya nurut ya. Nah, kenapa? Karena kalau dibilang yang berkata, yang pada saat kita berkata dengan anak-anak itu bukan diri kita sendiri, tapi dibantu oleh Allah. Jadi kenapa anak jadi lebih nurut gitu, atau perilaku kita itu menjadi mudah dicontoh oleh kenapa hak rob itu harus yang pertama. Kemudian saya posisikan hak diri. Hak diri ini saya prioritaskan ada beberapa yang memang harus kita tunaikan terlebih dahulu dibandingkan yang tadi, kayak misalnya tadi ya sudah dijelaskan pada saat kondisi yang sedang sangat lapar sekali. Kalau ibu-ibu dulu kan misalnya udah disuapin anak dulu ya, tapi giliran nyuapin anak, ternyata emosi kitanya malahan meluap-luap, ya pengennya cepet selesai karena kondisi perut kita ini sedang lapar gitu, pengennya cepet aja, cepet atuh deh gitu, pengennya marah-marah. Tapi coba, kalau misalnya kita isi dulu nih perut kita, kalau lagi lapar-laparnya nggak apa-apa, kita isi dulu perut kita,
Kemudian setelah itu kita baru suapin anaknya sudah lebih tenang gitu. Sudah lebih enak kita nyuapin anak-anaknya karena nutrisi kita ini sudah masuk terlebih dahulu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hak suami ya tentunya ya gitu. Insya Allah lah untuk melayani suami, kemudian yang berikutnya hak anak, barulah kita prioritas memperhatikan orang tua dan juga lingkungan. Mangga silahkan bunda-bunda semua disusun lagi nih skala prioritasnya menurut pertimbangan dan dikomunikasikan dengan pasangan kira-kira harus mana dulu yang masuk kayak ilustrasi tadi ya, batu besar tadi itu apa sih gitu. Nah, boleh untuk slide berikutnya. Nah, sebenarnya kemudian kita susun ya daftar kegiatan to-do list tadi nih, kita masukkan dulu batu-batu besar tadi, kita masukkan dulu ke dalam waktu-waktunya, baru di sela-selanya kita masukkan hal-hal lainnya gitu. Ini kesannya memang kayak terlalu kaku, tapi kalau menurut saya kita sebagai ibu rumah tangga juga sangat penting ya untuk membuat to-do list ini biar tadi fungsinya tidak menyebabkan stres itu di sini. Jadi kita tahu pada saat waktu ini jam segini adalah waktunya untuk mengerjakan apa. Pikiran kita fokus hanya pada satu pekerjaan, tidak memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Yang berikutnya adalah kita komitmen nih dengan apa yang sudah kita buat, kita berusaha untuk komitmen walaupun pada saat pelaksanaannya itu nggak mudah ya bunda-bunda. Misalnya nih ketika oke deh kayaknya saya prioritaskan nih olahraga gitu ya, olahraga setiap harinya biar badan kita sehat gitu. Tapi ternyata pelaksanaannya anak-anak rewel, pengennya gelendotan, segala macam gitu. Tapi nggak apa-apa bunda gitu, kita fleksibel, cuman memang catatannya kita berusaha, komitmen berusaha di sini ya, lebih ke berusaha, jadi jangan terlalu kaku juga gitu. Atau kita mungkin cari ide, oh iya kayaknya olahraga jalan kaki ini bagus juga nih, sehat juga nih. Kayaknya sehat juga ya gitu olahraga jalan, ya udah kita bawa anak-anak, suami gitu. Jadi cari kegiatan yang memang fleksibel yang bisa dikerjakan oleh kita anak-anak dan juga suami. Terus kemudian yang berikutnya adalah kita evaluasi nih. Nah, dievaluasi ya, kira-kira apa jadwal-jadwal nih yang sudah kita tentukan ini, apakah terlalu berat, apakah terlalu malah jadi kalau kita misalnya menyusun jadwal terlalu berat pun itu malah akan menimbulkan stres ya. Jadi kita coba evaluasi nih kira-kira jadwal yang memang nyaman buat kita. Jadi kenapa jadwal yang kita tentukan itu tadi fleksibel ya, bisa kita revisi setiap minggunya gitu supaya kita mencari titik ternyaman yang memang bisa kita lakukan. Nah, seperti itu sih teorinya ya. Nah, kemudian setelah itu adalah ketika masalah muncul dengan jadwal yang sudah kita tentukan, ini bagaimana nih? Kita sudah capek-capek menyusun strategi, menyusun jadwal, tapi ternyata namanya ibu rumah tangga itu nggak kayak pekerja di satu kantor ya, karena nggak banyak gangguan-gangguan dari luar gitu, fokus aja dengan pekerjaan. Tapi kalau ibu rumah tangga kan nggak kayak gitu ya gitu. Tiba-tiba nih pada saat udah enakan mengikuti alur, ternyata anak-anak sakit. Tiba-tiba mungkin kita mendengarkan pendapat dari orang lain, tiba-tiba emosi kita jadi nggak stabil. Kita dikomenin, misalnya sebagai ibu rumah tangga kayaknya kita tuh kurang baik mungkin. Atau mungkin ketika kita melihat medsos tuh bisa jadi tuh kalau misalnya kita lagi scroll di medsos, tiba-tiba emosi kita memburuk. Kok bisa ya ibu yang lain sehebat itu? Misalnya ngelihat kan biasanya kalau yang muncul di medsos itu kan ibu-ibu yang hebat-hebat ya gitu biasanya. Terus kita akhirnya jadi down gitu ngelihat medsos. Akhirnya berpengaruhlah kepada emosi kita. Terus apa dong yang harus kita lakukan nih? Nah,